Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah jamaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah, insya-Allah. Bapak Ibu maka Allah, dalam waktu setengah jam ke depan insya-Allah kita akan membahas satu pembahasan sambungan dari pelajaran kita yang lalu. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menyikapi al-jabirah, mas'ul jabirah, menyapu di atas luka atau di atas perban, ya. Dan kesimpulannya, apabila seseorang sudah cukup syarat untuk menyapu di atas perban, artinya betul-betul tidak bisa terkena air, maka dibolehkan. Tapi tambahan dari mazhab Syafi'i, selain menyapu di atas anggota tubuh yang sehat, tapi disuruh bertayamum di luka di tempat yang terbalut perban, ya. Itu tambahan dari mazhab Syafi'i apabila perban tersebut terletak di bahagian anggota tayamum, ya. Baik, untuk subuh hari ini kita sambung pembahasan kita adalah al-ghuslu, tentang mandi, ya. Tentu yang dimaksud adalah mandi wajib lebih dahulu. Mandi itu, ya, secara terminologi atau istilah adalah saydanul ma' ala jami'il badan ma'an niyah. Yang disebut mandi, mengalirkan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Itu disebut dengan mandi, ya. Dan tujuan mandi wajib, selain daripada membersihkan anggota badan, juga tajdid al-hayawiyah wa isaratun nasyad. Jadi tujuan mandi junub, mandi wajib itu selain membersihkan anggota badan, juga dia merefresh, ya, merefresh badan dan memberikan semangat kembali, ya. Nah, tentunya hukumnya adalah wajib, dan itu disepakati oleh semua ulama mazhab wajib, ya. Dan ada beberapa perkara yang menyebabkan kita wajib melakukan mandi. Ada beberapa perkara yang menyebabkan seseorang wajib melakukan mandi. Yang pertama, ini bahasa kitab Bapak Ibu maka Allah, dan tidak bisa dialihkan bahasa ini, yaitu khurujul mani, keluarnya mani, ya, atau sperma. Apabila keluar cairan ini, baik karena terjadi hubungan keluarga atau bukan karena hubungan tersebut, bisa jadi dia keluar dengan cara-cara yang lain, atas nama sudah keluar cairan tersebut, maka wajib mandi. Dan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Cuma kadang-kadang kita harus tahu, ya, bahawa yang disebut cairan mani tersebut ada ciri-cirinya. Jadi jangan orang sampai salah faham. Yang sudah pengalaman tentunya faham, kan?
Ini masalahnya, kadang-kadang yang baru baligh tidak tahu apa yang terjadi. Ciri-cirinya dia keluar bil lazzah. Waktu keluar ada kelezatan. Jadi kalau tidak lazzah maka tidak disebut dengan sperma, ya. Kemudian tadafukan. Waktu keluar selain lazzah juga tadafuk. Tadafuk itu tersendat-sendat. Bahasa Acehnya mempancat-pancat, mepancat-pancat, Pak. Itu baru disebut dengan keluar cairan tersebut. Nah, para ulama harus menjelaskannya dengan jelas, karena ada beberapa cairan yang keluar dari tubuh kita, Pak. Selain daripada mani, itu kadang-kadang keluar mazi. Jadi orang tak bisa membedakan mana mazi, mana mani. Kalau mazi keluar sebelum mani dan tidak ada lazzah dan tidak tadafuk, tidak mempancat-pancat, jadi keluar begitu saja, dan itu keluarnya karena syahwat. Warnanya berbeda. Kalau mazi bening, kalau yang mani keruh, putih keruh. Nah, satu lagi keluar wadi, itu keluar karena penyakit, terlalu kelelahan, angkat berat, latihan taekwondo, enggak berhenti-berhenti dari malam sampai subuh, kadang-kadang nonton bola sampai pening-pening, tiba-tiba pagi keluar wadi. Wadi itu darah penyakit, cairan yang keluar karena penyakit, kelelahan, macam-macam, termasuk kalau pada perempuan keputihan. Itu wadi. Dengan mengetahui ini, harus mengetahui hukumnya. Kalau mani wajib mandi tapi suci. Kalau mani wajib mandi tapi suci. Arti suci, kalau dia melekat di kain sarung, dia melekat di celana, maka tidak ada satu pun yang mengatakan dia adalah cairan yang bernajis. Rasulullah diingatkan oleh Aisyah, ya Rasulullah, di jubahmu masih tersisa bekasan sperma. Rasulullah langsung dia garuk-garuk di bekasan itu, lalu dia solat hanya dengan menggaruk-garuknya saja. Jadi mani itu suci, tidak bernajis, cuma kalau sudah keluar wajib mandi. Ini perlu juga diajarkan bagi anak-anak kita yang SMP, yang dia tidak tahu sudah wajib mandi, Pak. Tapi cara mengajarkannya ya harus dengan betul-betul bijaksana. Jangan sampai sudah balik dia tidak tahu dirinya balik. Dia tidak tahu catatan amal telah terbuka untuk dirinya sendiri. Yang dulu selama ini kalau dia berpahala, pahalanya untuk orang tuanya. Kalau dia berdosa, dosanya juga ditanggung oleh orang tuanya. Tapi semenjak balik, dan itu ciri-cirinya adalah keluarnya sperma, biasanya baliknya laki-laki 13, 14, 15 tahun. Itu diawali dengan mimpi basah. Nah, ini anak-anak juga perlu diketahui. Paling kurang yang di pesantren itu diberitahu kalau sudah nanti tiba-tiba ada cairan keluar, ini harus wajib mandi. Nanti sebentar lagi cara mandinya diajarkan. Nah, sedangkan mazi dan wadi itu cairan itu bernajis, terkena kain sarung tidak boleh dibawa ke dalam salat, harus dicuci lebih dahulu. Cuma tidak wajib mandi, cukup hanya membersihkan lalu berwudu kembali. Nah, baik. Jadi penyebab pertama wajib mandi adalah khurujul mani, dan itu kapanpun keluarnya, fi halin naum, baik dalam keadaan tidur, awil yaqdah, ataupun dalam keadaan terjaga, au fakkara fi jima'in, ataupun dia berfantasi, dia tidak terjadi hubungan tapi berfantasi, berkhayal, tiba-tiba keluar sama, au bi mubasyarah fi'liyah, atau melakukan hubungan langsung, li insanin hayyin au mayyit, baik dia berhubungan dengan orang hidup ataupun dengan mayat. Kalau berhubungan dengan mayat, yang keluar mayatnya, atau mana mungkin mayat keluar lagi? Mayat itu ada lagi hubungan dengan urusan dunia. Tetap wajib mandi. Au bahimah, bahkan kalau berhubungan dengan binatang. Kalau sudah keluar
apapun yang terjadi wajib mandi, sedikit tidak sedikit wajib mandi. Baik, kemudian yang kedua, ada sedikit tambahan. Ada keraguan-raguan apakah seorang perempuan juga mempunyai cairan yang sama, dan ini ada hadis dari Ummu Salamah. Pada suatu hari Ummu Salamah sedang menjumpai Rasulullah, tiba-tiba datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim isteri Abu Darda, bertanya kepada Nabi, qalat ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Allah la yastahi minal haq, bukankah Allah tidak kalau aku bertanya tentang sesuatu, bukankah Allah la yastahi, tidak malu? Maksudnya dia ingin bertanya sesuatu yang agak tabu mungkin, makanya dia mendahulukan dengan bertanya, ini kalau saya tanya ini kan Allah enggak malu mendengarkan pertanyaan saya. Jadi begitu mereka sahabat ini, begitu beradabnya, mau nanya sama Nabi pertanyaan penting, tetapi karena agak tabu, urusan vital dalam tubuh, dia cara nanyanya kan, Allah kalau saya tanya masalah ini kan enggak membuat Allah malu. Jadi begitu beradabnya, karena kehormatan kita yang paling utama adalah rasa malu, Pak. Kalau sudah hilang rasa malu, kita tidak lagi berwibawa. Muru'ah kita adalah malu. Min kalamin nubuwatil ula, kata Nabi, dari Nabi pertama itu yang ditanamkan pendidikan adalah al-haya, malu, kata Rasulullah. Dari Nabi Adam itu yang ditanamkan pertama adalah malu. Kalau malu sudah tercabut, maka orangnya langsung berubah menjadi orang yang tidak berwibawa, walaupun umurnya selayaknya dia harus berwibawa. Tapi kalau malu sudah tidak ada lagi, ya Nabi Wali. Jadinya Nabi Adam turun dengan Siti Hawa itu dalam keadaan telanjang, yuwari sawatihima, dilepaskan oleh Allah pakaian surga, semuanya dilepaskan. Pekerjaan pertama mereka waktu sampai di bumi dalam keadaan telanjang adalah mencari daun untuk menutupi aurat. Jadi bukan buat rumah dulu dalam keadaan telanjang, padahal enggak ada orang lain tu, Pak. Enggak ada catatan sejarah ada orang lain selain Adam dan Hawa. Tidak ada. Walaupun tidak ada orang, padahal kan suami isteri, istilahnya punya bahasa kerennya sang urindang uragam. Kalau suami isteri dalam rumah buik-buik dalam keadaan telanjang pun tidak apa-apa. Mereka di bumi betul-betul milik mereka, berdua saja, tapi segera mencari dedaunan. Jadi malu itu iman, malu itu iman. Sahabat ini Ummu Sulaim malu sekali ingin tanya, makanya dia memulai dengan bahasa ini kalau saya tanya Allah kan enggak malu mendengarkan pertanyaan saya. Lalu langsung dia bertanya, fahal 'alal mar'atil ghuslu iza ihtalamat ya Rasulullah, perempuan itu ada mandi basah juga tidak? Perempuan itu ada mimpi basah juga atau tidak yang menyebabkan dia harus mandi? Ini pertanyaan ini menunjukkan mereka ragu apakah cairan sperma itu cuma ada pada laki-laki saja, karena selama ini image-nya cuma ada pada lelaki saja, perempuan tidak ada, ya. Lalu Rasulullah menjawab, qala na'am, kata Rasulullah, iya, kalau seorang perempuan mimpi basah, artinya perempuan juga mimpi basah. Iza ra'atil ma', kalau dia melihat air, artinya setelah bangun lihat cairan. Jadi wajib mandi kalau seseorang sudah mimpi, paginya dia melihat cairan, itu baru wajib mandi. Tapi kalau mimpi saja, itu mimpi itu bunga-bunga saja, setelah mimpi dia lihat tidak ada apa-apa, dia cari setiap detil inci daripada kain sarungnya atau celana tidurnya, enggak ada sedikit pun cairan, maka enggak wajib mandi. Jadi perlu BB, Pak, barang bukti. Mimpi enggak dapat BB, enggak wajib mandi. Kalau dapat sudah mengering, itu tanda-tanda bahwa wajib mandi. Makanya Rasulullah mengatakan yang mimpi-mimpi basah
Kalau paginya mendapatkan cairan, wajib mandi. Kalau enggak dapat cairan tapi sudah diteliti dan dia merasa, berarti mimpi kosong. Dia mimpi tanpa ada barang buktinya. Nah, kemudian Ummu Salamah, isteri Nabi, setelah mendengarkan pertanyaan dari Ummu Sulaim, ternyata wajib mandi juga kalau mimpi basah bagi perempuan. Faqalat Ummu Salamah berkata, "Wa tahtalimul mar'ah?" Ya Rasulullah, masa perempuan ada mimpi basahnya juga? Begitu Ummu Salamah bertanya, masa perempuan ada mimpi basahnya juga? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, "Tarbud yadaki fima yushbihuha waladuha." Tarbud yadaki maksudnya, hai Ummu Salamah, begitu bahasa Acehnya, Pak. Alah, hai Ummu Salamah, maksudnya dia ingin mengatakan, Ummu Salamah, ya, kalau tidak ada perempuan tidak bisa mimpi basah, bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ibunya? Artinya yang mau dikasih tahu bahwa cairan yang bernama sperma itu bisa terjadi pada laki-laki, bisa pada perempuan. Jadi untuk membuang sebuah pemahaman sang-sang hanya pada baru agam dang. Ya. Baik, itu yang pertama yang mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua yang menyebabkan kita wajib mandi junub adalah iltiqa al-khitanain walau min ghairi inzal. Kalau sudah terjadi hubungan keluarga, hubungan suami isteri walaupun min ghairi inzal, walaupun tidak keluar apapun, enggak keluar apapun, tapi terjadi hubungan, ya, tapi tidak sampai mengeluarkan cairan apapun, tetap wajib mandi, ya. Karena Nabi SAW, ya, itu menyebutkan iza iltaqa al-khitanain, kalau sudah bertemu dua khitan, faqad wajabal ghuslu, telah wajib mandi, ya, walaupun tidak mengeluarkan cairan apapun. Baik, tambahan dari jumhur ulama, yajibul ghuslu biwata'i al-baitah wal bahimah. Sama juga keadaannya wajib mandi kalau terjadi hubungan bukan dengan manusia tetapi dengan mayat. Yang tadi masalah keluar cairan, ini enggak keluar cairan tapi terjadi hubungan dengan, sudah mulai mencoba berhubungan dengan mayat, awil bahimah ataupun hewan, walaupun enggak keluar apa-apa, kalau terjadi hubungan tetap wajib mandi. Perkara ketiga yang menyebabkan wajib mandi adalah haid. Ini tentunya hanya berlaku pada perempuan, tapi sekali-sekali berlaku pada laki-laki di saat selalu berhalangan datang ke masjid berjamaah. Ka ilung menghalangan, kata dia. Kan ada lawitnya menghalangan. Ini ada juga laki-laki yang haid, ya, di saat tidak pernah nampak ke masjid untuk berjamaah. Ini laki-laki haid. Pada intinya haid itu pada perempuan, dan itu kapan pun keluarnya tergantung model perempuan, ya, karena ada yang modelnya keluarnya teratur, ada yang tidak teratur. Nah, kapan keluar berhenti salat, lalu wajib, kapan berhenti darahnya wajib mandi. Dan berhenti darah belum menunjukkan selesainya haid, tapi harus dicek sampai darahnya tidak lagi cenderung ke warna haid, paling kurang menguning. Karena dulu para perempuan di zaman Nabi, setiap kali mereka ingin tahu mereka sudah selesai dari haid atau belum, mereka akan mengambil kapas, lalu kemudian dicilet, lalu kemudian dia tanya ke Aisyah, "Ya Aisyah, ini sudah suci belum? Yang model begini." Aisyah mengatakan, "Ini masih coklat, tunggulah sebentar lagi." Jadi memastikan itu juga baru menyebabkan wajib mandi. Jadi bukan begitu berhenti darah langsung wajib mandi, pastikan dulu kecenderungannya kemana, sudah lebih memutih atau masih memerah. Ini kita suami, walaupun ini urusan perempuan, itu selayaknya harus lebih tahu, karena suami inilah pemimpin, dia tempat bertanya. Kadang-kadang yang lebih parah, suami enggak ngaji, isteri enggak ngaji. Ditanya sama suami mengatakan, "Kacok nombor telefon ustaz, katanya nama katanya pergi kenang ngaji." Di sinilah laki-laki kadang-kadang harus lebih saleh, lebih alim daripada isterinya, paling kurang tahu tentang urusan-urusan ini.
Kalau seandainya perempuan beraturan haidnya, beraturan haidnya, maka itu lebih mudah, karena dia pada tanggal tertentu dia sudah bisa mengetahui jadual. Tapi kalau perempuan tidak beraturan, sekali keluar, 3 hari keluar, 1 hari libur, kapanpun dia yakin berhenti darah, wajib mandi, lalu solat. Nah, setelah itu tiba-tiba besoknya keluar lagi, kapan keluar berhenti lagi solat, dan terus dia mengulang-ulang hal seperti itu sampai batasan maksimalnya 15 hari 15 malam. Hari ke-16 masih keluar darah, maka darah itu tidak dianggap, disebut dengan darah istihadah, disebut dengan darah istihadah. Jadi sudah wajib mandi di hari ke-15. Istihadah tidak wajib mandi, cukup bersihkan lalu kemudian salat. Waktu salat berikutnya bersihkan lagi lalu salat, walaupun keluar darah terus-terusan. Kemudian penyebab keempat yang menyebabkan wajib mandi adalah an-nifas. Ini darah yang keluar di masa perempuan melahirkan. Darah nifas ini adalah darah yang keluar dari haid yang tertahan selama 9 bulan. Allah tahan darah haid seorang perempuan selama 9 bulan, dikeluarkan secara beraturan di masa nifas. Cuma sayangnya, wallahu alam, entah dari mana asal usulnya, perempuan hari ini, perempuan dululah yang lebih banyak mungkin, itu memahami enggak wajib mandi kecuali setelah selesai 40 hari. Padahal dia sudah suci dari nifasnya hari ke-7. Waktu kita tanya, enggak solat, golong 40, kata dia. Jadi enggak mandi, golong 40. Jadi entah dari mana pemahaman bahawa nifas itu wajib 40 hari baru boleh mandi dan solat. Sehingga banyak perempuan, Pak, yang 10 hari sudah selesai bersih dari darahnya, dia tidak mandi dan tidak solat. Akibatnya 30 hari dia tidak solat. Padahal dalam mazhab Syafi'i saja, sekurang-kurangnya nifas, secepat-cepatnya nifas itu sekejap saja. Sekejap, bersamaan dengan darah wiladah, gurubuh langsung keluar darah membungkah, Pak, begitu. Dia hari itu dia bisa suci. Selambat-lambatnya nifas 60 hari 60 malam. Kebiasaan nifas 40 hari 40 malam. Jadi Imam Syafi'i menyebutkan kebiasaan, bukan wajib nunggu 40. Makanya banyak orang-orang dulu tidak solat di masa-masa nifas yang sudah bersih, gara-gara preh peluh. Apalagi tadi ketemu sama suami yang tidak mengaji, tidak faham apa-apa, bertanya sama isteri, "Kiban mah kaji ulun sembahyang?" "Hana payah, golong peluh, santai saja." Ini tidak benar, Baik. Kemudian yang kelima, kapan seseorang wajib mandi? Mautul muslim ghaira syahid, yaitu mayat, kematian, maka wajib mandi selain daripada mati syahid. Artinya kalau mati syahid tidak wajib mandi. Kalau mati selain syahid wajib mandi. Cuma masalahnya kalau mayat enggak bisa mandi sendiri, wajib dimandikan. Berdosa satu kampung kalau tidak ada seorang pun yang memandikan jenazah tersebut. Paling besar dosanya apa kecil? Ada jenazah ditemukan di kampungnya, tidak dimandikan, tidak ketahuan jenazah siapa, itu wajib orang kampung itu memandikannya, selama meyakini ini bukan jenazah kafir. Selain mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dimandikan karena orang yang mati syahid, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka tidak mati, hanya jasadnya saja. Makanya Allah persiapkan mereka ke surga tanpa melalui proses seperti mayat biasa. Cuma syahid yang tidak dimandikan hanya syahid yang meninggal, wafat, gugur di medan perang, berjuang melawan kafir, harbi. Tidak disebut syahid kecuali yang berjuang fi sabilillah. Garis besarnya fi sabilillah.
apapun yang unsurnya ke sabilillah, berjuang menegakkan agama Allah, syahid. Masa-masa dulu ulama-ulama kita, Tengku Cot di Pliang, Tengku Cik di Tiro, mereka berjuang melawan Belanda, Pak. Dan ada keyakinan kalau Belanda menguasai, maka kita ini akan sama kasusnya seperti Timur Timur, seperti daerah Papua. Makanya mereka berjuang melawan, jangan dikuasai sama Belanda. Urusan seperti ini berjuang disebut syahid kalau gugur. Ada unsur menegakkan agama. Jadi tidak disebut syahid selain daripada berjuang fi sabilillah. Maka berhati-hatilah, karena Rasulullah pernah marah waktu ada seseorang yang bahkan niatnya saja berbeda di antara sekelompok orang yang berjuang fi sabilillah. Niat berbeda bisa menimbulkan beda hukum. Ada seseorang mengatakan ke Rasulullah, dia ada seorang sahabat yang hidup di masa Nabi gugur. Lalu mereka mengatakan, fulan syahid, fulan syahid, dia telah syahid, dia telah syahid. Ketemu sama Nabi, Nabi mengatakan, la taqulu fulan syahid, jangan bilang fulan syahid. Kenapa? Aku melihatnya dia adalah penduduk neraka. Terkejut semua sahabat lain. Kenapa bisa penduduk neraka? Bukankah dia berjuang bersama kami? Bukankah dia telah membunuh orang-orang kafir dengan jumlah yang banyak? Kata Rasulullah, dia berjuang bersama kita, tapi niat dia untuk dikenang sebagai pahlawan, agar dikenal sebagai pemberani, kata Rasulullah. Jadi memperang supaya tunjuk supaya dikenal bahawa ini adalah pemberani, ini adalah pahlawan. Niat saja menyebabkan tidak bisa syahid. Jadi selain daripada syahid yang fisabilillah, wajib mandi, karena ada yang dapat pahala syahid. Siapa yang dapat pahala syahid? Yang mati tenggelam, terbakar, sakit perut, sakit taun, terkena taun, penyakit muabah corona, itu taun. Dulu diabetes tipes, sekarang diabetes tipes bukan lagi taun, karena sudah dianggap penyakit biasa. Taunnya bukan taun mana? Bukan taun mana, Mbak? Bukan sawan. Taun itu penyakit muabah, sekali serang, datangnya sekali-sekali. Ratusan ribuan orang meninggal, itu taun namanya. Kita meletakkannya pada mana? Taun kita bilang, padahal taun itu penyakit muabah. Nah, ini yang meninggal dalam dunia ini, kalau dia muslim, dia dapat pahala syahid. Seorang ibu melahirkan, meninggal, dapat pahala syahid. Tertimpa bangunan, dapat pahala syahid. Orang-orang ini tetap wajib mandi jenazahnya. Kenapa? Bukan meninggal syahid, tapi dapat pahala syahid. Di mana bedanya? Kalau dapat pahala syahid, ditimbang kembali dengan maksiat sebelum mendapatkan bonus itu. Yang meninggal tsunami semuanya dapat pahala syahid berdasarkan janji Nabi, semuanya. Cuma di antara yang meninggal ada yang tukang peh batai urus malam, salat tidak. Dia dapat pahala syahid, pahala syahidnya ditimbang dengan tidak salatnya seumur hidup. Dipastikan kalah pahala syahidnya, ujung-ujung dalam neraka juga. Jadi beda, Pak. Ini bonus. Yang meninggal ditimpa, digilas mobil, jatuh ke jurang, jatuh pesawat, termakan yang membuat dia tiba-tiba sakit perut. Ini semuanya dapat pahala syahid. Jadi yang wajib, yang selain mati syahid di medan perang, semuanya wajib mandi, cuma dimandikan. Yang terakhir yang menyebabkan wajib mandi adalah Islamul kafir. Apabila orang kafir masuk Islam, walau murtaddan, walaupun murtad, habis syahadat mandi. Ini wajib mandi, terutama di sisi mazhab Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut Hanafi dan Syafi'i, dia tidak wajib tapi hanya sunnah mandi. Baik, ini penyebab. Sekarang pembahasan kita yang terakhir, 2 menit terakhir sebelum kita bertanya jawab. Dari semua penyebab-penyebab tadi, setelah kita tahu, maka selanjutnya kita perlu tahu cara mandinya bagaimana. Bapak Ibu maka Allah, para ulama itu setelah melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka sebaiknya kita meniru cara Nabi mandi. Saya bacakan satu hadis. Sebenarnya ada dua hadis, tapi sedikit berbeza redaksi, cuma maksudnya sama. Cara mandi junub yang sempurna. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ightasala minal janabah. Rasulullah itu kalau mandi junub, kata Aisyah, dia memulai dengan cara fayaghsilu yadayhi, dia cuci dulu tangannya. Jadi Rasulullah itu kalau mau mandi, dia cuci dulu tangannya, dia ambil air di luar bejana, dia cuci tangannya. Nah, kemudian summa yufrighu biyaminihi ala shimalihi, sambil mencuci tangan dia menggosok, yufrigh, menyela-nyela antara jari kanan dengan kirinya. Fayaghsilu farjahu, lalu kemudian baru Rasulullah mencuci anggotanya, maksudnya anggota kemaluan itu dibersihkan. Setelah cuci tangan, bersihkan dulu. Nah, summa yatawadda, baru kemudian berwudu. Jadi ingat, langkah pertama cuci tangan, langkah kedua cuci anggota. Di saat cuci anggota inilah sebenarnya paling banyak kesalahan mandi yang dilakukan. Seharusnya waktu cuci anggota, kalau model kita sekarang, di situ pakai sabunnya, Pak. Jadi kita ini mandi dulu, mandi pemanasan ceritanya. Habis cuci, bersih-bersih tangan, kemudian mandi. Nah, di situ sikat gigi, kemudian pakai sabun. Di langkah kedua ini, bersihkan semuanya. Sudah pakai sampo lah. Nah, kemudian yatawadda, berwudu. Wudunya bagaimana? Wudu seperti wudu salat. Cuma nanti ada dua pendapat. Ada sebahagian yang mengatakan enggak usah cuci kaki dulu, ujung nanti waktu mau keluar cuci kaki. Tapi sebahagian yang lain mengatakan sempurnakan sampai ke kaki, tidak bermasalah. Nah, berwudu, dan ini sunnah yang paling banyak ditinggalkan oleh orang yang mandi junub. Di wudu mana junub apa? Begitu masuk kamar mandi, itu langsung ambil gayung, langsung melakukan yang rukunnya saja. Karena rukun mandi wajib itu cuma dua, niat lalu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu rukun. Orang hari ini begitu tahu itu rukun, mudahlah gong, katanya. Langsung niat, langsung bram selesai, keluar. Sunnah dia tidak lakukan. Padahal Nabi, kata Allah, dalam diri Nabimu semuanya ada suri tauladan. Seharusnya kita mandi dengan gaya Nabi. Cuci tangan, bersih-bersih dulu semuanya pakai sabun, kemudian dia tawadda, berwudu sempurna, summa ya'khuzul ma', kemudian kata Aisyah, beliau mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'r, lalu beliau mengambil air, dibasahkan tangannya ke dalam air tersebut, dicelupkan, dia lalu memasukkan jari jemarinya ke rambutnya. Dia masukkan jari jemarinya ke rambutnya. Summa hafada ala ra'sihi salasa hafanat. Cara beliau memasukkan jari, beliau menyapu, menyisir 3 kali. Boleh sekaligus dua-dua, boleh kanan duluan. Jadi 3 kali sisir dengan jari. Ini setelah berwudu, 3 kali sisir dengan jari. Summa afadhal ma'. Setelah selesai dia menyisir rambutnya, barulah beliau menyiramkan air ala sa'iri jasadih, ke seluruh tubuhnya. Summa ghasala, setelah sampai semua ke tubuh, dia pastikan, yakin. Ini perlu keyakinan saja, enggak perlu ngecek dan tidak perlu pasang cermin di kamar mandi untuk memastikan bagian belakang sudah kena atau tidak. Karena bagian belakang kita kadang-kadang ada yang loncat air, Pak, ada yang menggunung sedikit, loncat meniup. Yang penting kita yakin sudah kena semua. Setelah selesai, summa ghassala rijlai, waktu mau keluar dia mencuci kakinya kembali. Dalam hadis ini begini cara mandi Nabi. Kalau kita mau ukur-ukur diri, berapa persen dari kita yang mengikuti cara Nabi kita mandi? Mungkin tidak banyak, Bapak Ibu, maka Allah. Maka rubahlah cara mandi junub, ya, apalagi masih pada mereka yang masih sering-sering berjunub, ya. Ini rubahlah cara mandi, ya. Yang sering mandi, ya, sering mimpi. Nah,
rubahlah cara mandi seperti mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lain itu lebih ke sunnah, Pak. Yang lain itu lebih ke sunnah. Contoh al-madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur, itu sudah dalam wuduk sebenarnya. Cuma kalau dalam mazhab jumhur ulama itu sunnah. Imam Hambali yang mengatakan wajib. Hanya Imam Hambali yang mengatakan wajib, lain mengatakan sunnah. Lalu sunnah yang lain adalah ad-dalak, menggosok-gosok setiap anggota tubuh yang dilalui oleh air. Nah, inilah seputar masalah mandi wajib. Baik, demikian, semoga yang hadir Allah SWT telah memberi keberkahan kepadanya, dan semoga kita dipertemukan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.